Selamat pagi pemirsa, senang sekali kembali lagi berjumpa dengan saya Adi Dorcas dalam sajian obrolan pagi edisi Selasa 15 Desember 2020. Dan seperti biasa, pemirsa obrolan pagi akan menemani hari Anda selama 1 jam ke depan. Dan kali ini pun topik yang diangkat pastinya sangat menarik dan sangat hangat dibicarakan di kalangan masyarakat, yakni tentang penataan pasar Banyuasri. Sudah menghadirkan narasumber yang pastinya sangat paham tentang topik kali ini, yakni Dirut PD Pasar, yakni Bapak Made Agus Yudiarsana SH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, baik. Baik ya. Dan pastinya sudah siap Pak ya untuk membawakan informasi-informasi yang pastinya bermanfaat untuk kalangan masyarakat. Pasti. Pemirsa, pasar Banyuasri yang dibangun oleh Pemkab Buleleng akan segera dimanfaatkan. Dari luar tampak sangat mentereng, bahkan mungkin akan menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Buleleng. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penataan pasar Banyuasri. Ya, Pak, kira-kira nih Pak ya, pasar Banyuasri ini akan diserahkan pengelolaannya ke Pemkab itu kapan? Selamat pagi pemirsa Radio Guntur, Mbak Adi, terus kemudian kru di Radio Guntur. Jadi untuk penyerahan aset bangunan pasar Banyuasri ini kita belum tahu juga, ya, karena ini kewenangan dari Pemkab nantinya. Jadi mengenai waktu dan sebagainya itu kita belum sih ada konfirmasi apa. Karena ini juga pasar Banyuasri kan dari sisi dibangun itu juga berdasarkan skala itulah. Artinya nih yang saya yang saya ikuti, pasar Banyuasri kan belum secara niskalanya belum diplas-pas kan itu. Nah, itu yang kira-kira mungkin nanti setelah itu terus kemudian diresmikan, setelah peresmian baru mungkin ada penyerahan nanti. Gitu. Oke. Tapi sejauh ini sampai saat ini mungkin sudah ada rancangan atau gambaran kapan kira-kira? Dari beberapa kali kita rapat itu, ini kalau nggak ada perubahan waktu loh, mungkin sekitar bulan Februari lah itu. Oke, bulan Februari tahun depan ya pastinya. Iya. Itu yang kita kemarin tangkap dari si rapat-rapat itu. Jadi itu bukan berarti ini, artinya itu pasti, tapi mungkin ada perubahan-perubahan waktu nanti. Berarti paling tidak itu adalah rancangan awal bahwa Februari itu kurang lebih gitu ya. Kurang lebihnya kurang lebih di Februari, tapi itu belum pasti ya, itu belum keputusan final ya Pak ya. Oke, Pak mau tahu sih Pak gitu ya. Jadi selain memang pasar Banyuasri ini mentereng sekali, cantik sekali, bagus sekali. Jadi kalau kita lewat itu keren sekali di pasar ini ya. Selain itu, apa sih yang menjadi keistimewaan tersendiri dari pasar Banyuasri ini dibandingkan pasar-pasar lainnya di Buleleng gitu ya? Dan mungkin apa juga yang menjadi pembandingnya pasar Banyuasri ini dengan pasar di Bali secara umumnya? Iya, jadi baik Mbak Ade. Untuk bangunan pasar Banyuasri yang baru sekarang ini ya, terus terang aja sebagai orang Buleleng, nih sebagai orang Buleleng saya pribadi juga, ini merasa bangga. Karena satu-satunya pasar yang paling termegah, terus kemudian sekelas pasar tradisional, termasuk pasar yang termewah lah di sini, kelihatannya eksklusif sekali. Oleh karena di dalamnya didukung oleh fasilitas yang mulai ke arah modern, yaitu ada eskalator, ada lift, dan kemudian ada tempat-tempat usaha pedagang itu dibuat sedemikian rupa, dibuat seragam, rapi, dan memang udah terkonsep dari awal oleh pemerintah Kabupaten Buleleng ini untuk membuat pasar itu menjadi nyaman, gitu, bersih dan nyaman. Itu yang gambaran sepintas mengenai pasar Banyuasri ini. Gitu. Berarti memang selain bangunan yang besar, terus kemudian ketika dibandingkan dengan pasar-pasar ini di Buleleng belum ada pasar baik itu pasar Seririt, pasar Anyar, itu yang 3 pasar besar yang ada di Buleleng ini belum bisa di sini menyamai ini. Inilah satu-satunya. Artinya bisa jadi ini kita sebagai orang Buleleng ini kita jadikan ikon gitu, pasar
Buleleng inilah pasar yang apa namanya, yang bisa kita angkat ke permukaan sebagai pasar yang memang benar-benar menjadi pusat atau sentra ekonomi di Buleleng ini. Dibanding di Bali juga perbandingannya dengan pasar lain yang ada di Bali secara umum, kayaknya belum ada yang ini menyaingi pasar Banyuasin ini. Pasar Badung memang kemarin itu ada, cuman dari sisi area mereka ini lebih luas di sini gitu. Dan juga dari sisi penataan ruko, terus kemudian los kios itu, ini kayaknya masih ini sebagai orang Buleleng lagi ngomong kita, jadi masih lebih unggul lah di sini gitu. Jadi memang didesain sedemikian rupa ya Pak ya, agar memenuhi bisa menjadi sentral pasar sentral di Buleleng pastinya. Dan melihat juga pembandingan tadi bahwa ruangan yang ditata sedemikian rupa, ruko-ruko yang ditata, dan itu juga sebenarnya untuk mendukung proses jual beli nantinya di pasar ya Pak ya. Pak, dengan rampungnya pasar semi modern ini ya, apakah yakin mampu menampung seluruh pedagang? Ya, dilihat dari jumlah los yang dibangun, los dan kios yang dibangun, memang semua pedagang yang terregister di PD Pasar itu bisa masuk. Di mana 116 itu yang terregister di kita itu udah dibuatkan juga sejumlah, bahkan lebih beberapa unit lah di situ. Terus los juga demikian. Los yang jumlahnya 729 itu udah bisa tercover di situ. Nah, selain juga ruko yang memang dibuat sejumlah itu, 92 di situ ada ruko, dan memang dibangun 92 saja sesuai dengan register yang ada di kita. Gitu. Berarti untuk jumlah ruko itu sesuai dengan data-data yang ada ya Pak? Iya. Sesuai dengan data yang ada. Lantas mungkin nanti jika ada yang berminat untuk ikut juga nih jualan di Pasar Banyuasin, apakah itu akan dapat ruko atau dapat tempat lain atau bagaimana Pak? Yang jelas kita kan belum tahu persis juga jumlahnya ini. Tapi yang jelas untuk ruko itu itu tergantung nanti si pemilik register ini. Apa mereka mau melimpahkan kepada orang lain, itu memang boleh disahkan itu. Nah, untuk di los itu bisa saja, tapi kita tunggu dulu karena dari proses penyerahan ini kan belum dilaksanakan. Kita belum bisa berbuat banyak di sini. Gitu. Nanti ketika udah menjadi mungkin pengelolaannya ini mungkin diserahkan pada PD Pasar, baru bisa kita mulai proses itu, gimana mekanisme dan SOP-nya di sana gitu. Ya Pak, kalau boleh tahu nih, harga kios dan los di pasar semi modern ini berapa sih Pak gitu ya? Jika dibandingkan dengan pasar-pasar saat ini, berapa persen perbedaannya? Kalau kita pakai prosentase di tempat-tempat lain agak susah juga ininya. Karena gini, kita di PD Pasar itu tergantung nilai pasar. Jadi berapa harga pasar saat itu. Dan kemudian kita juga belum memplatformkan berapa sih harganya itu. Tapi ini dari informasi yang kita dengar di lapangan, pemilik register ini, mereka udah ada yang melimpahkan haknya itu kepada orang lain memang. Itu sampai harga yang sudah sudah terlaksana di bawah, udah terjadi itu di los itu ininya 25 juta kalau nggak salah di situ. 25 juta untuk los. 25 juta untuk los. Dan untuk kios di sana ada jual beli terhadap registrasi itu paling kecil 50 ke atas itu. Nah, itu ya informasi yang kita serap dari di lapangan itu. Jadi harga dan nilai-nilai ini melihat nilai pasar di bawah dulu ya Pak. Maksudnya melihat nilai sekeliling dulu, ini berapa sih Pak? Dan tadi sempat dengar bahwa pemilik register gitu Pak ya, itu sudah melakukan pelimpahan. Ada yang beberapa terdengar sudah melakukan pelimpahan haknya. Padahal ini juga belum pasti untuk berapa harganya, untuk berapa
eh, nilai dari satu los atau satu kios ini. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, kembali lagi, itu kan ada hak di pedagang yang pemilik register ini untuk itu. Jadi mungkin saja mereka ini udah saling percaya gitu, saling percaya antara pembeli dengan pembeli dan pedagang yang pemilik register gitu. Nah di sini itu sih sebenarnya kita meluruskan dari sisi administrasinya daripada itu di bawah tangan. Memang itu kita kejar. Kenapa kok bisa ini? Nah itu ternyata udah ada pelimpahan di bawah tangan awalnya. Daripada itu kita resmikan aja, sahkan aja melalui ini harus pengetahuan PD Pasar ini ada aturannya yang tertuang di perjanjian yang ada di SHPT itu. Jadi menurut kami itu bisa karena itu diatur di perjanjian. Oh berarti itu memang diperbolehkan juga ya Pak ya? Boleh. Itu bukan hal yang dilarang atau itu bukan hal yang mengagetkan lagi gitu Pak ya? Karena itu memang udah umum, sudah biasa. Iya, udah biasa terjadi di PD Pasar yang demikian. Ya Pak, jenis pungutan apa saja sih yang akan dikenakan nih kepada para pedagang? Misalkan kalau sekarang selain cukai harian, juga kena cukai bulanan. Apakah akan ada tambahan cukai lainnya di pasar yang baru? Kalau untuk kewajiban pedagang, kami rasa sih apa yang sudah berlaku itu yang kita kenakan sama seperti pasar-pasar lain. Jadi pungutan harian namanya. Kalau yang harian itu ada pungutan harian, terus ada kewajiban untuk pembayaran sewa tanah dan perpanjangan sertifikat pemakaian tempat usaha itu yang kita tekankan di situ. Dan kalau tadi ada kebersihan, terus kemudian ada listrik fasum, itu sudah include di pungutan harian itu. Gitu. Sebetulnya pengenaannya ada itu, tapi kita kemas menjadi pungutan harian untuk meringankan beban daripada pedagang ini yang biasanya dibayar bulanan itu. Gitu. Ya, jadi sejauh ini masih sama gitu Pak sama, ya? Untuk tidak ada pungutan-pungutannya? Iya, skema kita belum ada perubahan untuk itu. Tapi tidak tahu ketika itu memang nanti kita yang kelola, kemudian kita lihat kondisi lapangan bagaimana, mungkin dari biaya operasionalnya itu ternyata tidak mendukung, ya kita mungkin ada perubahan-perubahan juga terhadap itu. Jadi sejauh ini karena belum dioperasikan juga, kita juga belum melihat keadaannya bagaimana ya Pak ya? Benar. Jadi sejauh ini masih sama untuk pungutan-pungutannya dengan sebelumnya Pak ya? Itu. Pak, banyak masyarakat yang kagum akan kebersihan dan kemegahan pasar Banyuasri ini. Ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi PD Pasar. Bagaimana gambaran pengelolaan ke depannya? Misalnya di lantai 1 ini untuk apa, di lantai 2 ini untuk apa? Ya kita udah skemakan dari awal sih, begitu sebelum kita bisa masuk melihat bangunan secara utuh di situ, kita udah, dan ini sudah kita lakukan terhadap pasar-pasar yang sudah direvitalisasi, yaitu kita zonasi. Artinya kita nantinya zonasi di mana pedagang pedagang yang komoditinya itu basah seperti ikan, daging, sayur, itu kita golongkan kita kelompokkan di los basah. Itu. Terus kemudian sejenis ceraki, terus kemudian komoditi yang kering memang kita kelompokkan di situ. Kita zonasi demikian. Dan selain itu mungkin khusus untuk di Banyuasri yang memang sedikit agak berbeda, artinya di sini agak lebih bagus dibanding revitalisasi pasar yang lain. Nanti penekanan kita di kebersihan. Jadi kita fokus di situ. Kita udah mulai mereka-reka nih petugas kebersihan ini harus ada di setiap los-los itu, blok los itu gitu. Artinya kalau sekarang sih kan kita masih petugas kebersihan kita masih acak. Terkadang mereka itu tidak khusus menangani satu titik. Nah, mungkin untuk di Banyuasri ya kita harus konsentrasikan per blok los itu gitu. Di los-los itu gitu. Jadi memang sudah ditentukan gitu Pak ya, nanti sudah didesain nanti untuk kelompok ini ada di sini, Iya, gitu, benar. Nanti di situ ada yang jelas ada los basah dan los kering nanti.
Jadi karena nggak mungkin kan Pak ya nanti yang jualan ikan-ikan sebelahan iya, sama yang jualan zaman peralatan-peralatan, iya gitu. sembako. Oke. Nah Pak, kebersihan menjadi salah satu penekanan saat Bupati Buleleng melakukan kunjungan. Bagaimana pada pasar mewujudkannya? Nah, itu Jadi tadi pasar yang mewujudkannya. kita udah skemakan demikian. Mungkin nanti petugas kebersihan ini kita konsentrasikan di di blok-blok los ini, gitu. Misalkan di kelompok los basah, di situ kita akan tempatkan khusus untuk menangani itu, ya. Dan begitu juga yang di los kering maupun apa namanya di kios-kios, itu ada penanganan khusus dari petugas-petugas yang menanganinya nanti. Gitu. Oke, berarti itu sudah ditentukan gitu untuk yang melakukan pembersihan ini ditentukan, jadi setiap los itu juga sudah disiapkan Iya, gitu Pak ya? kita skemakan begitu nantinya. Nah, kalau memang itu diserahkan ke kita. Iya, berarti memang sudah dirancang sedemikian rupa dan memang sudah direncanakan yang pastinya ini kembali lagi fokusnya kebersihan juga gitu Pak ya? Iya. Kebersihan menjadi fokus yang pastinya menjadi fokus di pasar Banyuasein nantinya. Benar, karena kasihan kan, Iya. jadi bangunan yang sudah megah, udah bersih begini, jadi apa yang namanya dicederai oleh hal-hal yang begitu, artinya dari sisi kebersihannya itu tidak mendukung kan, ya kita akan diketawain oleh masyarakat Buleleng nantinya. Gitu. Baik pemirsa, seru sekali pembahasan kita kali ini di segmen pertama terkait penataan pasar Banyuasri. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita rehat sejenak setelah iklan berikut ini.